Bisa duduk di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat sangat, siang hari ini Allah kumpulkan kita di sini yang tadinya kita nggak kenal, nggak pernah ketemu, ya kan gitu. Tiba-tiba di rentetan sejarah sepanjang usia kita yang Allah titipkan hari ini, kita dikumpulkan di sini untuk benar-benar menyadari bahwa betapa Allah sedang mencintai kita, betapa Allah sedang memberikan ridhonya sama kita, betapa Allah itu sayang sama kita. Buktinya apa? Siang hari ini kita semuanya punya pilihan. Ada yang orang-orang siang jam segini enaknya tidur, ya kan? Enaknya jajan, ya kan? Kulineran gitu ya. Apalagi di sini saya lihat banyak pohon duren, ya kan? Terus ada yang milih nonton TV, acara-acara yang nggak ada manfaatnya misalnya, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kok hari ini menggerakkan hati kita, raga kita, jiwa kita, pikiran kita, diringankan langkah kaki kita menuju majelis ilmu yang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya ke surga. Maka ini berita gembira buat kita. Kita harus benar-benar bersyukur di antara usia kita yang entah kapan berhentinya. Di usia kita yang kita tuh beda sama saudara kita yang ada di Gaza. Mereka kalau meninggal syahid, surganya insya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya tentu saja kita selalu berharap kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun saya kemarin juga bilang begini waktu di Purwokerto, mungkin sekarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lihat kita nangis kali ya, lihat gimana saudara kita yang ada di Gaza dan lihat betapa kok umatnya tuh malah berpecah belah. Kok nggak bersatu, ya kan? Urusan semangka aja panjang, ya kan? Urusan Hamas aja diributin gitu ya, padahal mereka berjuang gitu ya. Jadi rasanya kok kayak pengen maaf ya Rasul begitu. Bukan kami nggak mau menolong Gaza, bukan kami nggak mau bersatu, ya kan gitu. Tapi kayaknya sekarang ini hati-hati kita itu benar-benar ada setan yang berusaha untuk nggak pengen kita ini bersatu, ya kan? Nggak mau kita ini mengambil pelajaran dari Gaza. Kalau misalnya Rasul lihat itu nangis kali. Sampai saya kemarin bilang sama sahabat saya juga kemarin cerita begini, kita tuh kayaknya harus sholat tobat deh. Teman saya ngingetin juga, kayaknya kita harus sholat tobat deh. Kenapa? Kan Allah tuh ya kalau mau menangin Palestina sekarang bisa gak? Dari kemarin-kemarin tuh Gaza dimenangin bis cinta. Makanya lihat aja orang-orang di Gaza walaupun kehilangan rumahnya, kehilangan nyawanya, mereka tetap aja ucapannya Alhamdulillah, ya kan? Ada yang meninggal Alhamdulillah, rumahnya hancur Alhamdulillah, perkataannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya kan? Sebenarnya ini bukan ujian mereka aja, ini lebih ujian ke kita. Ini ujian kita. Mau tapi imannya tetap kuat, yang keluar dari lisannya tetap syukur dan yakin bahwa Allah akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Ujian kita kalau dibanding mereka mah nggak ada apa-apanya ya Bu ya. Mereka ujiannya kecil tapi imannya kuat. Ujiannya besar, ujiannya besar tapi imannya juga kuat. Kalau kita ujiannya kecil, imannya kecil, kembang kempis, ya kan gitu. Mereka Masya Allah, jadi kayak Gaza itu diberikan diizinkan sekarang masih ada perjuangannya tuh sebenarnya ujian untuk kita. Mau nggak kita ngambil pelajaran dari mereka? Mau nggak kita menguatkan keimanan dari cahaya pantulan imanan dari orang-orang yang ada di Palestina? Mau nggak kita memperbaiki diri kembali sama Al-Quran? Ya nggak? Mereka tuh kan Masya Allah. Kemarin saya posting video abis kena bom seorang perempuan yang keluar dari lisannya apa nahan sakit. Ar-Rahman alamal Quran. Masya Allah baca surat Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman itu kan kalimatnya paling banyak fabi ai ala rabbikuma tukadziban, ya kan? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau karena memang di sana udah obat-obatan nggak ada, ya kan gitu, udah mau habis. Alat-alat nggak ada di rumah sakit kan listriknya mati, ya kan? Penguatannya pakai Al-Quran. Ini ujian buat kita. Mau nggak kembali ke Al-Quran? Mau nggak dekat ke Al-Quran? Ini ujian buat kita. Mau nggak kita itu bersatu kaum muslimin, jangan berpecah belah, saling peduli, hijrah, perbaikin diri, yakin sama pertolongan Allah. Zaman rumahnya hancur, mereka meninggal juga
syahid, surga udah di depan mata. Ini tentang kita, mau diem aja apa mau berjuang, mau diem aja apa mau hijrah, ngikutin bagaimana cara orang-orang Gaza hidup dan dimudahkan Allah terus untuk mengamalkan sunnahnya. Senang sekali saya ada di Wonosobo. Kayaknya saya pertama kali deh di Wonosobo. Kalau di Batur saya pernah gitu. Kita pernah duduk sama-sama membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang keimanan dan tauhid, dan itu di Masjid Mafaza. Waktu itu saya sedang diuji berat banget Teh. Terus saya dengar kajian, terus saya tercerahkan gitu ya. Lalu kita sekarang udah sama-sama di surga ya Teh. Masya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Karena tiap detik kita adalah untuk kita terus mendekat kepada Allah, modal untuk kita memperbanyak bekal, karena mati datangnya pasti. Dan kadang-kadang banyak orang yang mati-matian nyari yang gak dibawa mati, dan lupa harusnya kita mati-matian nyari untuk bekal setelah mati, tapi mistis. Buku ini bisa dibilang buku yang penuh perjuangan untuk dibuat. Kenapa? Untuk menuliskan isi dalam buku ini itu penuh pengorbanan. Harus ngerasain yang namanya disantet dulu, harus ngerasain rasanya hilang nadi 5 kali, jadi ngerasain 5 kali mati hidup, harus ngerasain namanya yang badan itu sakit, tapi kalau dicek ke dokter nggak kenapa-kenapa. Padahal tuh kalau mimpi, misalnya mimpi dicakar sama harimau, itu cakarannya ada. Badan tiba-tiba bangun tidur penuh sama sundutan rokok, padahal nggak ada yang nyundut, ya kan gitu. Badan hancur, terus dibikin kaku, nggak bisa gerak, sampai sholat aja itu cuma pakai kedipan mata. Dan itu jadi momen paling buruk dalam hidup saya. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya sekarang tuh kalau setiap bangun tidur, setiap bangun tuh kayak alhamdulillah masih hidup gitu. Karena setiap ini saya tuh rasanya kayak terlahir kembali setelah beberapa tahun Allah uji dengan gangguan jin. Gangguan jin apa? Qadarullah banyak komplikasi gitu. Tapi alhamdulillah Allah menangkan. Salah satunya itu santet sihir kematian ya gitu. Saya mau dibunuh karena memang berapa kali udah hilang nadi gitu, tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk hidup lagi dan Allah kasih kemenangan terus. Dan pada akhirnya guru saya menasehati, salah satu guru saya Ustaz Umar Mita Hafizahullah, kita tuh kalau bersyukur gak cukup dengan bilang alhamdulillah, gak cukup di lisan. Kita harus menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk ketaatan. Menantang diri, Allah udah kasih saya sembuh nih, gitu kan ya. Berarti saya mau melakukan apa yang bikin Allah tuh sayang sama saya, yang bikin Allah itu tetap kasih pertolongannya terus sama saya. Lahirlah buku ini. Isinya ngebongkar tuntas perempuan, membahas bagaimana wanita dan gangguan jin, lewat apa saja mereka itu mengganggu perempuan, bagaimana cara menangkalnya, sarang jin, itu di sini juga tempat-tempat yang disukai jin, lalu tips menghindar atau menghilangkan atau membentengi diri dari gangguan jin ada di sini semua. Tapi pertama-tama saya mau bahas dulu, saya pengen semuanya kita sepakat bahwa kita meyakini jin itu ada, karena itu bagian dari rukun iman. Kalau rukun Islam, kayaknya lupa ini rukun Islam sama rukun iman yang di depan. Rukun iman apa? Beriman kepada yang goib. Dalilnya apa? Kalau bahwa jin itu memang ada, karena ada yang bilang, saya emang nggak percaya gitu-gituan. Gak percaya saya ada gangguan jin gitu. Itu mah orangnya halu, ya kan? Itu mah drama. Saya banyak banget digituin sama orang, dan banyak banget ternyata orang di luar sana, terutama perempuan yang dia qadarullah Allah takdirkan terkena gangguan jin, tapi ketika dia bercerita sama keluarganya misalnya atau sama temennya, lingkungannya, dia dibilang gila, dia dibilang halu, gak ada yang percaya, padahal itu nyata. Akhirnya dia putus asa dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Banyak di Instagram saya banyak banget orang pada diam, saya udah putus asa, saya mau bunuh diri aja. Saya ngerasa saya sendirian dan saya nggak tahu saya bisa sembuh apa, bertaubat menjadi lebih baik dari kita gitu ya. Jadi dalam hal ini saya ingin membahas tentang gangguan jin. Gangguan jin bukan aib. Jadi
Kalau ada yang terkena gangguan jin harus semangat, insya Allah bisa sembuh. Buktinya, alhamdulillah, bismillah saya bisa berdiri di sini atas izin Allah ya. Saya ingin ngasih tahu semuanya, nggak akan terjadi kecelakaan atau kemudorotan bahkan kematian kalau Allah nggak izinkan. Karena biiznillah semua terjadi atas izin Allah. Surat Al-Baqarah itu dijelasin. Illa biiznillah, ketika Allah menjelaskan tentang sihir di surat Al-Baqarah ayat 102. Lalu Allah Subhanahu wa taala udah ngasih tahu kita bahwa jin itu memang ada. Wa mal khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kan ya? Berarti jin itu memang ada sama kita sekarang. Bahkan ada yang ngikutin kita terus. Ya kan? Korin, karena jin ada iblis. Iblis itu adalah bagian dari bangsa jin. Iblis itu jin juga ya, gitu ya. Yang dia diceritakan dalam Al-Quran, dia disuruh sujud kepada Adam, tapi dia nggak mau karena kesombongannya. Lalu dia berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersamanya. Ketika dia minta sama Allah, dikabulin nggak? Dikabulin. Jadi kalau ada yang berdoa sampai sekarang belum terkabul, jangan mau kalah sama iblis ya. Terus doa, nggak mungkin Allah nggak kabulin ya. Kita kan manusia lebih mulia dari bangsa jin gitu. Jadi yakin bahwa doa si dikabulkan. Oh, mic-nya segini. Suara saya jelas? Kecil? Kurang apa? Oh, terlalu cepat. Oke. Saya perlambat. Kurang jelas apa kecepatan? Oke, saya pelanin. Saya lupa ini di Jawa. Afwan. Baik. Tapi tadi paham ya? Paham. Kayak mau ujian. Baik. Jadi sampai mana tadi? Jadi kita kalau iblis aja minta sama Allah, lalu Allah kabulkan. Kita yang sedang berdoa, doanya belum dikabulkan, jangan putus mengenal jin lebih dekat. Kalau mengenal jin lebih dekat sih, kan serem. Ngapain deket-deket sama jin? Tujuannya bukan itu. Kita nanti tak bisa tahu bagaimana cara menghalangi dia agar bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tadi kita bersama-sama sudah yakin bahwa memang jin itu ada. Kata siapa? Oh, Allah. Kalau hadisnya ada nggak teh? Ada. Hadisnya apa? Di sini saya juga menuliskan tentang sahabat Nabi Muhammad. Jangan dibunuh sama kafir Quraisy. Mereka kelimpungan sampai-sampai mereka pikir, ya Allah, ini hari yang sangat buruk buat kita. Kita tidak menemukan Rasul. Ditunggu terus sampai malam. Akhirnya Rasul muncul. Alhamdulillah engkau masih hidup, kami rindu. Padahal belum ada sehari ya. Saking cintanya sama mereka, rindu kemana aja ya Rasul. Lalu kata Rasul, ada bangsa jin, perwakilan dari bangsa jin datang kepadaku meminta untuk dibacakan Al-Quran. Masya Allah ya. Lalu aku pergi bersama mereka untuk mengajarkan Al-Quran. Nanti aku tunjukkan, kata Rasul, bekas tempat aku berkumpul. Jadi ada bekas api-api gitu di sana, gitu ya. Dan itu menjadi dalil kepada kita, ini hadis yang sahih menjadi dalil, oh iya memang ada. Ternyata ada juga jin Islam, karena jin juga kayak kita, ada yang Islam dan setan dari kalangan jin. Lebih serem mana, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya ya, karena dua-duanya bisa menjerumuskan kita gitu. Sama setan, sama jin, sama kayak manusia. Tadi saya bilang ada yang baik, ada yang enggak, ada yang nanti masuk ke dalam surga, ada nanti yang masuk ke dalam neraka. Lalu ada cerita lagi nih, bukti bahwa jin itu memang ada. Suatu hari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah, sedang menjaga Baitul Mal. Lalu tiba-tiba ada pencuri.
Lalu ditangkaplah sama Abu Hurairah, pencuri kamu, berani-beraninya kamu mencuri Baitul Mal. Aku laporkan kamu kepada Rasul. Jangan-jangan kata dia, aku ini punya keluarga yang sangat miskin, bla bla bla. Karena dia cerita tuh si pencurinya. Karena dia tahu Abu Hurairah ini orangnya kasianan, gak tegaan. Jadi dia cerita yang sedih-sedih tentang keluarganya. Akhirnya dilepaslah sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hari kedua datang lagi itu pencuri, ya kan gitu. Dia bikin supaya Abu Hurairah sedih, Abu Hurairah nggak tega, dilepasin lagi. Lalu Abu Hurairah itu bertemu sama Rasul, ada pencuri ya, Rasul tuh tahu ya kan gitu, karena dapat wahyu dari Allah. Ada pencuri ya, iya. Hari pertama tuh sebenarnya udah ketemu sama Rasul, besok juga datang lagi, terus besok datang lagi, 2 hari datang lagi, terus hari ketiga. Enggak. Jadi pas hari ketiga dua kali datang, yang ketiga kali si Abu Hurairah itu bilang, kamu ini udah 3 kali datang, udah 2 kali saya lepasin, kamu masih datang lagi gitu. Saya adukan kepada Rasulullah SAW, mau diaduin kepada Rasulullah SAW bahwa dia mencuri di Baitul Mal gitu. Lalu apa kata si pencuri ini? Jangan, tolong lepasin aku, jangan aduin aku kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau lepasin aku akan memberitahu kepada engkau tentang sebuah ayat yang kalau engkau baca ketika akan tidur, maka setan tidak akan mengganggumu dari engkau tidur sampai pagi hari. Apakah itu benar? Abu Hurairah kan sahabat yang paling banyak ya yang menyampaikan hadisnya, meskipun dia termasuk orang-orang yang akhir masuk Islamnya. Jadi ketika dikasih tahu ilmu sama si pencuri ini, dia senang. Akhirnya dilepaslah itu si pencuri. Lalu akhirnya dia pas pagi-paginya ketemu sama Rasul udah tahu, kamu tadi malam ada pencuri lagi. Iya ya Rasul gitu. Tapi akhirnya saya lepasin, soalnya dia ngasih tahu saya ilmu. Katanya kali mengganggu perempuan. Kenapa perempuan yang diincar? Karena nanti yang banyak terpengaruh sama Dajjal, Nabi Muhammad SAW mengabarkan adalah perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena setan dari kalangan jin itu mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW lewat hadisnya bahwa yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan, ya kan? Kabar gembira buat mereka. Berarti mereka kayak mendapatkan pangsa pasar yang besar untuk mudah digelincir. Lalu selanjutnya, kenapa mereka ngincernya perempuan? Nih, satu orang perempuan yang salihah, yang berilmu, yang beriman, maka dia akan bisa menghasilkan 1 generasi dari rahimnya yang akan menolong agama Allah. 1 orang wanita yang salihah, berilmu, dia beriman kepada Allah, dia bisa melahirkan generasi anak keturunan yang akan meneruskan perjuangan dakwah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau nanya, di sini pernah nggak atau ngalamin nggak sering kalau abis haid kok jadi males mulai lagi ibadahnya? Iya, kompak ya. Dan di sini saya tuliskan juga gitu amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika pada saat sedang haid. Karena pada saat sedang haid itu kan kita lagi nggak suci. Bahkan kita nggak bisa wudhu kan ketika mau tidur ya gitu kan, karena lagi nggak suci sih gitu kan. Justru pada saat sedang haid kita butuh benteng yang lebih kuat karena lagi nggak suci, lagi nggak bisa sholat, lagi nggak bisa wudhu ya kan gitu. Justru pada saat sedang haid zikirnya harus tambah kuat. Itu kenapa wanita ini memang diincar sekali sama mereka gitu, kayak dapat pangsa pasar besar gitu. Lalu perempuan di sini saya juga menuliskan paling takut, paling punya rasa takut yang besar. Mau lewat ke tempat yang angker aja, misalnya kayak serem banget di situ katanya ada pocong, misalnya gitu kan takut. Padahal pulang kajian, kata temennya, gimana sih abis pulang kajian ngelawan gangguan jin kok lewat pohon doang kamu takut gitu ya? Atau mau ke kamar mandi malam-malam minta temenin gitu ya, kalau yang masih muda-muda biasanya karena takut gitu ya. Karena memang ya ada tempat-tempat yang menjadi sarang jin. Dan masya Allahnya hikmah yang saya ambil ya, ternyata sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata bukan hanya memberikan kebaikan
jin. Tadi saya bilang, jin bisa lihat kita nggak bisa lihat jin. Berarti kalau kita buka baju, apakah jin bisa lihat kita? Tapi Islam, lihat, mengatur, menjaga, melindungi umatnya luar biasa nih. Kalau kita buka baju, sunnahnya baca bismillah, maka setan dari kalangan jin tidak akan bisa melihat aurat kita. Lalu kalau kita masuk kamar mandi kan ada sunnahnya ya. Mau masuk kamar mandi udah kebelet, ribet banget ya kan? Maksudnya kayak kalau ada yang mikir kan, ih orang mau masuk kamar mandi udah kebelet mak, pakai harus kaki kiri dulu, baca doa dulu, ya kan? Kalau dipikirkan ih ribet banget gitu kan ya. Tapi kita nggak boleh lupa, ternyata kamar mandi adalah sarangnya jin, tempat tinggalnya jin. Maka Nabi Muhammad SAW itu benar-benar membimbing kita kalau masuk kamar mandi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hobais. Lalu sesungguhnya kau berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti di kamar mandi ada setan? Ada, makanya adabnya nggak boleh berlama-lama, apalagi sampai nyanyinya 3 lagu lagi ya kan, lama banget. Udah gitu pas buka baju lupa baca bismillah, udah rasanya itu kayak orang buka baju, mohon maaf ya, nggak pakai baju telanjang dia nyanyi lagi diliatin sama jinnya. Apakah jin bisa jatuh cinta? Apakah jin bisa nafsu sama manusia? Bisa jawabannya. Karena nanti di sini di buku ini nanti kita akan bahas ada jenis gangguan jin yang namanya jin jatuh cinta. Jinnya naksir sama perempuan dan ini kejadian nyata. Saya beberapa kali menemui jamaah ada jin terkena gangguan jin jatuh cinta gara-gara dia kalau buka baju nggak baca bismillah. Orangnya Masya Allah putih gitu ya. Cuma yang saya ingin sampaikan di sini, ternyata sunnah-sunnah itu menjaga kita dari gangguan jin. Lalu kalau mau tidur Bu, karena tempat ruang kalau nggak lagi kita tempatin, mereka numpang tidur di situ. Makanya kita juga kalau mau tidur kan ribet banget ya. Ritualnya banyak banget ya Bu ya. Tapi kalau udah capek kan bodo amat gitu ya. Padahal secapek-capeknya kita minimal harus kibas dulu karena bisa jadi mereka ada di situ. Rasul tuh kalau lalu suruh apa lagi? Kita terutama perempuan. Berapa banyak perempuan yang mohon maaf ya merasa dia diperkosa sama jin ketika sedang tidur. Nanti saya kasih tahu ciri-cirinya juga. Itu salah satu ciri-cirinya. Jadi luar biasa ternyata saya kalau ditanya kamu nyesel gangguan jin. Kenapa? Karena ternyata ujian gangguan jin yang kemarin Allah kasih ke saya itu benar-benar membuka mata saya, menguatkan iman saya bahwa beruntung sekali ya kita ini jadi seorang muslimah. Ada Quran, ada sunnah yang semuanya itu udah ngebentengin kita sebenarnya dari tipu daya jin, dari gangguan jin, dan kita itu nggak perlu takut menghadapi mereka. Karena kalau kita takut mereka semakin berani. Kalau kita berani mereka takut karena kita sejatinya lebih mulia dari mereka. Dalilnya mana teh? Tuh waktu Nabi Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an ketika iblis disuruh sujud sama Nabi Adam alaihi salam. Berarti muliaan siapa Bu? Kita. Lah kok banyak yang masih takut sama jin, ya kan? Jangan takut. Lalu apa teh ciri-cirinya gangguan jin? Oke, kita masuk ke sini ya. Siapa tahu di sini ada yang ngerasain. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apa di sini sudah ada yang pernah terdeteksi terkena gangguan jin? Jangan malu. Ada? Nggak ada? Biasanya pada bilang nggak ada. Nanti kalau udah pulang, teh saya ya teh, gitu panjang. Jadi ada sesi sendiri. Saya kutip dari kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kita bisa mendeteksi gangguan jin dari dalam 2 keadaan. Ketika sedang tidur maupun pada saat sedang sadar kayak sekarang. Kalau pada saat sedang tidur apa teh?
Sekeren jazakillah khair. Pada saat sedang tidur apa teh? Dia sering kalau tidur giginya beradu. Katanya nggak ada. Ya kan? Ada yang begitu gitu ya. Iya berarti ya. Saya liatin loh mana yang gitu. Terus giginya beradu ya. Terus ada dia yang dibikin nggak bisa tidur. Susah tidur. Kalau azan subuh baru ngantuk. Sepertiga malam dibikin males, insomnia parah. Saya waktu terkena gangguan jin sihir waktu itu tiga tahun kali tidurnya paling cuma sejam 2 jam, rasanya capek banget. Dan lalu dia sering rep-repan atau ketindian. Ketindian itu gangguan jin. Ada yang sering ketindian di sini? Ada yang ngangguk, berarti ada ya ketindian. Bang yang dia bangun tidur lihat badannya kok lebam-lebam. Badannya biru-biru. Padahal nggak habis digebukin. Biru-biru. Ya, padahal nggak ada yang gituin gitu. Badannya biru-biru. Biasanya di paha dalam, di paha atau di lengan gitu. Kadang-kadang ada di sekitar payudara. Mohon maaf. Gitu ya. Lalu dia ketika tidur sering mimpi yang menyeramkan. Mimpi yang menyeramkan tuh kayak apa teh? Mimpi hantu? Iya. Mimpi yang serem-serem, mimpi kuburan, mimpi dikejar makhluk yang menyeramkan, mimpi binatang buas mau ngejar-ngejar dia, mau gigit ya, seperti harimau, serigala, ular terutama ya, ular yang warnanya hitam. Jadi kalau misalnya ada di orang mimpi digigit menikah ya. Wah, saya mimpi suami saya digigit ular, jangan-jangan dia mau nikah lagi. Bukan. Ya kan? Jadi mimpi ular itu salah satu ciri-ciri gangguan jin. Apalagi jinnya ularnya ular hitam dan berusaha untuk menyerang gitu ya. Saya bisa mengiyakan karena saya mengalami ular tingginya 2 meter, gede banget, bentuknya kayak ular kobra, matok saya, kena. Terus saya kebangun, pas saya bangun bekas gigitannya itu ada Bu, nyata. Bisa kedipan mata aja sampai wudhu itu diwuduin, ditayamumin gitu ya. Sholat tuh gak bisa makan karena mulut kekunci, cuma bisa pakai gerakan mata, mungkin karena racunnya mungkin ya, ngejalar ya, lalu masih kasih kesembuhan. Jadi mimpi juga pernah digigit sama serigala. Jadi dikejar sama serigala, terus ketangkep kepala saya itu di gigi serigalanya gitu loh. Jadi saya ngerasa kepala saya itu di mulut serigala gitu, sampai air liur serigalanya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mimpi dicakar sama harimau, bangun tidur tuh cakarannya nyata Bu, banyak sini. Dicakar sama makhluk berat, sering banget kalau cakaran dulu ya. Cakaran sini tuh banyak banget gitu. Di tangan-tangan gitu tuh cakaran, padahal mah nggak ada yang nyakar, ada yang nyakar saya mah saya cakar balik atau ya. Ini mah enggak, dicakarnya di mimpi, tapi nyata. Itu ya, jadi mimpi-mimpi yang menyeramkan. Terus mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Mimpi terbang. Mimpi tenggelam, ya, mimpi tenggelam, apalagi mimpi tenggelam di air yang butek, yang airnya warnanya hitam, gitu. Terus mimpi yang sering jadi kenyataan. Padahal mimpi nanti pas di hari biasanya, saya ini kok pas ya kayak di mimpi saya. Abis ini nih begini nih gitu. Dan biasanya kalau ada yang gitu, dia kalau ada yang nanya apa, oh nanti kamu gini aja. Soalnya dia dikasih tahu duluan di mimpi. Nah, itu gangguan jin juga, itu bukan sebuah kehebatan ya, bukan sebuah kemampuan supranatural yang harus dibanggakan gitu. Kalau ada orang yang bisa mendapatkan petunjuk tuh kayak dia ngerasa dejavu, terus tahu nih mimpi abis ini dia udah dikasih tahu duluan dari dalam mimpinya gitu. Itu bukan suatu kehebatan, tapi itu gangguan jin. Walaupun ada juga mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, beda, kita bisa bedain gitu ya. Sedang terjaga pada saat sedang
dia bisa lihat jin. Saya lihat nenek-nenek di belakang Teh Indah. Nah, berarti dia ada jinnya gitu ya. Karena kita manusia nggak bisa lihat jin. Jin bisa lihat kita. Lalu ciri-ciri apa yang kedua? Dia sakit, tapi dibawa ke dokter, dicek ke lab, di ronsen, semuanya normal. Itu juga saya alami waktu itu, udah ambruk banget, sakit, bolak-balik ke rumah sakit, tapi tiap dicek di lab, tiap dicek ke dokter semuanya normal. Dan sakitnya, kalau ini sihir biasanya ya, sakitnya jamnya sama terus, Bu. Kalau misalnya datangnya abis maghrib terus. Kalau dia datangnya pagi terus gitu. Misal ada sihir biar dia sihir pemisah, misalnya sihir tafrik. Ada namanya jenis gangguan jin sihir tafrik, sihir pemisah yang memisahkan suami dan istri. Karena itu merupakan prestasi besar yang nanti iblis akan memberikan sebuah piala kepada setan yang bisa berhasil memisahkan suami dan istri. Salah satu ciri seseorang yang terkena gangguan jin tafrik itu dia kalau misalnya suaminya pulang ke rumah sakit, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bergairah. Tapi kalau jam kerja semangat, jam kerja sembuh. Tapi nanti kalau pulang ketemu istrinya letoy lagi, lemes lagi, nggak bergairah lagi gitu. Tapi kalau pagi sergap lagi, semangat lagi gitu. Salah satunya gitu. Jadi jamnya sama terus. Atau kalau saya abis gak karu-karuan, perut tuh bisa kayak orang hamil, gede banget, tapi nanti kempes lagi, nanti gitu lagi, jamnya sama terus. Tuh sakit kepala yang aduh udah pakai apa-apa tuh nggak sembuh-sembuh, tapi jamnya sama terus. Bukan berarti sakit kepala gangguan jin ya, jamnya sama terus atau harinya sama terus gitu ya. Lalu dia sering dengar bisikan-bisikan yang menjerumuskan, atau bahkan bisikan-bisikan yang sebenarnya tuh kayak meramal gitu ya. Jangan deketin dia tuh mau pinjam duit, abis ini nggak usah dibukain pintu, misalnya gitu ya. Contoh, itu ada bisikan-bisikan. Atau bahkan saya pernah ketemu jamaah, saya waktu mau berangkat ke kajian ini kata dia, di jalan saya naik motor, kata dia, ada yang bisikin saya, tabrakin aja motor kamu, nggak usah datang ke kajian itu. Jadi dia ada bisikan tabrakin. Stres nggak kira-kira tuh? Kalau dia nggak kuat bentengnya, kira-kira bisa tabrakin beneran nggak? Bisa. Alhamdulillah Allah jaga dia sampai juga ke kajian. Jadi ada bisikan-bisikan. Atau kalau buat suami istri kadang-kadang udah cerai aja gitu loh. Disuruh ceraiin gitu ya. Atau marahin aja. Itu gangguan setan bukan? Gangguan. Nanti kita akan bahas. Lalu tadi saya udah sampaikan, apalagi rambutnya rontok, tapi rontoknya parah banget Bu. Jadi kalau diginiin tuh brel gitu tuh, brel. Karena rontoknya nggak umum gitu. Itu salah satu ciri-ciri juga. Terus telinganya sering berdenging gitu ya. Dan ada hal yang menarik, yang ini ciri-ciri yang mungkin kita semua sering ngalamin. Dia sedihan banget, gampang banget marah, sama takutan. Jin diciptakan dari api. Api sifatnya panas. Kita manusia diciptakan dari tanah. Tanah sifatnya netral. Jadi kalau kena api dia panas, kena air dia dingin ya. Setan dari kalangan jin panas. Kalau masuk ke dalam tubuh manusia jadi panas atau jadi dingin? Panas. Makanya jadi emosian, jadi marah-marah ya toh ya. Ya kan? Terus pokoknya gampang banget baper, gampang banget ngamuk. Itu salah satu ciri-ciri juga dia terkena gangguan jin. Setan dari kalangan jin gampang ngamuk. Makanya ada dalil jangan marah bagimu surga. Berarti kalau marah bagimu takut ya Bu? Sering marah nggak?
Sama, saya juga berjuang. Dalilnya mana teh? Dalilnya mana kalau itu memang dari setan? Oke. Ada hadisnya, kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita mau marah disuruh baca A'udzubillah himina syaiton nirrojim, ya kan? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti kan memang dari setan marah itu kan ya. Lalu Bu, kalau kita marah kan kalau kata Rasul, kalau lagi berdiri suruh duduk, kalau duduk masih marah suruh berbaring, kalau berbaring masih marah suruh wudu, karena api padamnya sama air ya. Lalu kalau kita marah, kita tuh marah kenapa sih Bu? Ibu kalau marah kenapa? Kalau mau diambil garis besar, kita itu marah karena merasa ada sesuatu yang gak sesuai sama maunya kita. Ya kan? Kenapa kayak gini? Saya gak mau kayak gini, kan gitu ya? Salah ini, harusnya saya gak diginiin, ya kan gitu. Harusnya saya gak ngerasain gini, atau harusnya kamu gak gitu. Siapa Bu? Beneran? Kok dikasih takdir sama Allah marah? Sekarang yang Tuhan kita apa Allah? Nah, sekarang jelaskan kenapa Allah itu gak suka kalau kita marah. Karena jangan jadi Tuhan, udah jadi hamba aja. Kata Allah, engkau itu aku atur. Gak ada Allah kasih takdir buruk. Sabar kalau ada yang gak sesuai sama maunya kita. Karena hidup bukan semau kita, tapi harus sesuai. Dalam banget. Dan ternyata dari amarah itu, ternyata ada sebuah perilaku yang Allah itu gak suka. Karena kita seolah-olah bilang, ya Allah salah nih engkau ngaturnya. Ini bukan begitu. Seneng gak kita begitu? Senang. Makanya lah kita dibikin marah, seolah-olah kita ini dibikin sombong bahwa Allah itu. Makanya salah satu ciri gangguan jin yang kadang kita nggak sadari adalah marah. Dan semakin kita emosian, berarti semakin banyak setan yang ada dalam tubuh kita. Banyak-banyak istighfar tuh, jaga wudhu. Karena ketika kita marah, ini saya ngalamin sendiri Bu. Kalau lagi disihir tuh ya rasanya kan baunya pengen marah. Curigaan, pengen marah aja gitu. Semakin jauh dari kesembuhan, malah makin parah. Sampai pada titik saya sadar salah nih saya. Saya buka waktu itu pintu setan dari pintu amarah, sehingga mereka masuk, ketika sihirnya datang makin parah. Jadi kalau mungkin ada yang sini ada yang terkena gangguan jin, kok nggak sembuh-sembuh sihirnya, kok nggak sembuh-sembuh nasabnya, coba dicek pemarah nggak, masih ada dendam nggak nih? Dendam itu kan bagian dari amarah ya kan gitu. Masih ada kedengkian nggak nih di sini? Lalu ada lagi yang kedua, kesedihan. Ini juga merupakan kesedihan ini bisa ditunggangi setan dari bangsa jin yang bisa membuat kita itu jauh dari Allah. Dan itu bisa membuka pintu dalam diri kita, membuat mereka masuk lewat kesedihan. Dalilnya la tahzan. Hafal kan? La tahzan innallaha. Jangan sedih. Katanya Allah sama kita. Berarti kalau sedih yang sama kita siapa Bu? Suka gak sadar ya kita ya. Padahal kita tahu nih. Dan kenapa kata Allah jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita, bersamaku. Ya kan, jangan sedih bersama Allah, bersamaku nih, jangan sedih dari. Saya sering bilang gitu sama diri saya sendiri, jangan sedih dari ada Allah. Karena kalau kita sedih, itu kan karena apa? Karena ada takdir yang tidak sesuai sama mau kita. Misalnya dikasih sakit. Kok saya dikasih sakit ya Allah? Saya baru hijrah, kok saya malah dikasih sakit? Kok saya dijahatin sama orang ya Allah? Saya ini orang baik. Ya kan? Sombong dia, ngerasa udah baik. Kok saya dijahatin sama orang? Dia sedih, ya kan gitu. Ada takdir yang gak sesuai sama maunya dia, akhirnya dia bersedih. Padahal kita ini jadi hamba Allah,
harus berjuang untuk menerima takdir Allah. Terserah aja mau diapa-apain sama Allah, mau dikasih takdir apapun, mau dikasih ujian apapun, baik yang enak maupun yang gak enak, terserah Allah. Yang penting ujian itu bisa masukin kita ke dalam surga. Allah kasih ujian ke kita itu beda-beda, ya kan? Kesedihannya juga beda-beda, ya kan? Kenapa dibikin beda-beda? Karena Allah yang nyiptain kita paling tahu kita itu mampunya diuji sama yang mana. Oh, yang ini nggak kuat kalau diuji sakit, ya udah diuji suami. Oh, yang ini nggak kuat kalau diuji suami, ya udah diuji ekonomi, ya kan? Oh, yang ini nggak kuat ekonomi, ya udah diuji gangguan jin, misalnya gitu ya. Oh, ini anak, oh ini mertua, oh, beda-beda. Walaupun ada yang sama gitu ya. Tapi kan itu kayak kita belajar bahwa di Al-Baqarah 286 kan, bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya, ya kan? Jadi kalau dikasih takdir sama Allah gak sesuai sama maunya kita, terima aja Bu. Jangan sedih berlama-lama. Nanti setan bilang, hai aku datang. Kamu lupakan ada Allah yang akan nolongin kamu. Aku yang akan sama kamu. Dan dia akan membuat kita bertambah sedih tanpa sadar. Kita menyalahi takdir Allah, kita nggak terima sama takdir Allah, lalu bilang, kenapa aku ya Allah? Dan kata Allah, kayak mana dia ini? Minta surga, saya kasih jalan buat dia masukin surga, biar dia mudah masuk ke dalam surga. Karena ibadahnya berantakan, lalu saya kasih ujian yang lain biar dia sabar, biar dia memaafkan. Kok dia nggak terima sama takdir saya, padahal ini yang bikin dia masuk ke dalam surga. Siapa yang senang di sini? Setan. Ya udah kalau gitu ke neraka sama saya lewat kesedihan. Naudzubillah. Paham sekarang? Jadi nggak boleh sedih teh. Boleh. Rasul juga sedih waktu anaknya meninggal. Kita harus mulai siaga dari sekarang. Sedihnya jangan urusan dunia. Semua ujian itu udah Allah jabarkan. Di sini saya juga udah tulis, kita mau diuji apa itu Allah udah kasih tahu. Sedikit kata Allah, kekurangan, kehilangan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan atau kesenangan. Surat Al-Baqarah ayat 155. Lalu kenapa kita diuji terus? Allah udah kasih tahu surat Al-Baqarah 214. Bukankah apakah engkau mengira engkau akan masuk surga padahal belum datang ujian seperti yang terjadi kepada orang-orang sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan dan bencana sampai-sampai mereka mendatangi Rasulnya dan berkata, ya Rasul, Allah itu datang. Lalu Rasul menjawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi kenapa kita diuji, Bu? Karena Allah pengen masukin kita ke surga. Kita diuji kayak orang-orang sebelum kita, para nabi dan para rasul. Yang mereka udah diuji berat. Mungkin ujiannya sama kayak kita, pelajari lagi kisah nabi, kisah rasul. Tapi mereka berhasil masuk ke dalam surga. Ada loh nabi yang akhir hidupnya itu tragis. Lihat tuh saudara-saudara kita di Gaza. Akhir hidupnya tragis nggak kalau dilihat pakai kacamata dunia? Tragis. Tapi surga nggak? Surga. Ingat Nabi Zakaria digergaji badannya jadi 2, tapi masuk surga nggak? Masuk surga. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Nabi masuk surga nggak? Tapi masuk surga. Difitnah, ya kan? Sama kaumnya, ya kan gitu. Lalu ada seorang perempuan yang dia dibunuh sama istrinya, sama suaminya sendiri. Udah dibully, dicaci maki, dibunuh sama suaminya sendiri. Suaminya ini raja yang Ibunda Asia masuk surga, masuk surga. Padahal dibunuh sama suaminya. Tragis nggak? Tragis. Surga nggak? Surga. Ujian bukan? Ujian. Jadi kita tuh harus pandai melihat kesedihan. Apakah ini kesedihan ini cuma urusan dunia yang Allah akan kasih jalan keluar, atau ini kesedihan akhirat?
Lebih sedih mana ibu-ibu ya? Ini saya mau ngomong soal sedih karena sedih ini sering ditunggangi sama setan dari kalangan jin. Saya akui saya lama banget waktu itu sembuhnya karena susah mengontrol kesedihan. Dan kalau orang sedih itu fisiknya juga akan ikut sakit. Apalagi nanti bisa ditunggangi oleh setan dari kalangan jin. Ini penting buat kita. Jadi kalau kita sedih, dalilnya bisa ke fisik. Itu kisahnya Nabi Yakub alaihi salam. Bapaknya siapa, Bu? Nabi Yakub. Ya, bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Sedih kan? Waktu Nabi Yusuf alaihi salam mau dibunuh sama saudara-saudaranya ya. Sedih, nangis terus. Dikabarkan sama Allah itu di Al-Qur'an, matanya kenapa, Bu? Buta. Saking sedih terus, nangis terus, akhirnya lama-lama buta. Sembuhnya gimana, Bu? Apakah minum obat apa disebutkan? Enggak ya? Sembuhnya gimana coba? Datang tuh saudara-saudara Nabi Yusuf setelah bertemu dengan Nabi Yusuf membawa bajunya Nabi Yusuf yang wanginya itu dari jauh aja udah kecium sama Nabi Yakub. Ketika diciumkan ke wajahnya, diusapkan, bisa melihat. Berarti obatnya apa, Bu? Bahagia. Jadi kalau ada yang sakit di sini, jangan sedih-sedih. Sakit itu kadang-kadang kita butuhkan untuk gugurin dosa-dosa kita. Bisa ditunggangi oleh setan dari bangsa jin, yang nanti dia akan membuat kita tidak menerima takdirnya Allah. Di sini saya bahas panjang gitu, karena gangguan jin itu nggak cuma yang kesurupan aja. Kita yang marah-marah, kita yang sedih berkepanjangan, kita yang takut menghadapi masa depan, kita yang nggak bisa nerima sama takdir yang udah terjadi, itu bisa ditunggangi sama setan dari kalangan jin untuk mengganggu kita. Kalau tadi saya bilang ada yang namanya jin jatuh cinta, karena jin itu ada macam-macam, ada yang berasal dari luar dan dari dalam. Saya masih ada waktu kan ya? Masih. Karena gangguan jin itu ada yang berasal dari luar dan ada yang dari dalam. Kalau dari luar itu kalau dari luar itu contohnya kayak santet, pelet ya, lalu sihir, gangguan jin nasab, gangguan jin jatuh cinta, itu dari luar. Itu apa aja teh penjelasannya? Jin nasab itu apa teh? Kalau sihir sama pelet saya udah tahu ya kan. Kalau sihir kan orang bekerja sama dukun bekerja sama bangsa setan yang diletakkan di rumah-rumah yang ditarget. Kalau di rumah saya waktu itu juga banyak gitu ya, buhul-buhul, ikatan-ikatan gitu. Dalilnya surat Al-Falaq. Kalau gangguan jin nasab adalah gangguan jin yang dari leluhurnya. Jadi dulu entah itu orang tua, kakek, nenek, leluhurnya pernah bekerja sama dengan bangsa jin. Entah itu untuk kebal, pesugihan, wibawa, welas asih atau apa gitu ya. Nah, itu otomatis kerjasamanya itu jinnya akan turun-temurun kepada anak keturunannya, baik disadari maupun yang tidak disadari gitu. Lalu kalau jin jatuh cinta, jelas jinnya jatuh cinta. Tapi jin jatuh cinta bisa terjadi karena tadi pertama, dia tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah, buka baju, nggak baca doa perlindungan, ya nggak baca bismillah, masuk kamar mandi, tidur gitu ya. Kedua, karena dia ini sedih terus, dikasih takdir sama orang Allah tuh sedih terus, merasa dia terlunta-lunta, paling merana di dunia, seolah-olah dia lupa ada Allah yang jaga dia. Dia susah nemuin syukur dalam dirinya, susah bahagianya, sedih terus. Lalu setan dari kalangan jin kasihan. Emang ada orangnya masih hidup tuh di Lampung ada. Saya lagi pulang ke rumah orang tua saya, lagi bertamu, tiba-tiba emang janjian sama seseorang itu, dia berdua kakak beradik lagi ngobrol, reaksi guling-guling, ngamuk jinnya.
Ketika di ruqyah, jinnya bicara, jinnya menjelaskan sedih, saya ini kasihan sama si fulanah ini. Dia ini sedih terus. Dia diginiin sama ininya, itunya. Jinnya cerita bagaimana kesedihannya si perempuan ini. Lalu kata jinnya, saya kasihan. Lalu saya pengen nemenin dia. Saya cinta sama dia, biarkan saya membahagiakan dia. Makanya dibikin ini perempuan gak jenak sama suaminya. Dia jadi gak suka sama suaminya, dibikin nyaman ini sama si jinnya. Gara-gara apa? Sedihan. Karena sedih berlebihan, karena takdir yang tidak bisa kita terima dari Allah, itu benar-benar mengundang setan untuk membersamai kita. Naudzubillah. Hati-hati. Itu contoh gangguan jin dari luar. Ada juga jin balas dendam. Ini makanya Rasul nyuruh kita kan kalau buang air panas suruh minggir ya kan. Kalau ada jin minggir, saya mau buang air panas ya kan gitu ya. Gitu. Jadi ada jin balas dendam yang misalnya dia kelempar air panas atau dia tertimpa pohon besar, juga pernah ada kejadian seperti itu gitu ya. Jadi ada itu namanya gangguan jin balas dendam. Lalu ada kalau dari dalam, gangguan jin dari dalam. Kalau seseorang melakukan ritual atau dia datang ke dukun buat pasang susuk misalnya, atau buat nyihir orang, si pelakunya ini ya, dia request sama dukunnya misalnya biar dia kaya, biar suaminya nggak kemana-mana, biar anaknya pinter misalnya gitu ya. Nah sama saja seseorang yang bertransaksi dengan dukun, dia mengundang setan dari kalangan jin untuk masuk ke dalam dirinya. Naudzubillah. Dan celakanya itu anak keturunannya juga kena, jadi kena jin nasab, gara-gara bapaknya atau ibunya atau orang tuanya atau seseorangnya ini yang melakukan transaksi ini dengan bangsa jin lewat dukun. Jadi itu sama saja dia mengundang jin masuk ke dalam tubuhnya. Makanya ada khodamnya, saya dibawain khodam, bangga banget. Ada nggak yang begitu? Padahal itu dia sedang dibersamai dengan setan dari kalangan jin, syirik, haram hukumnya ya, gak boleh gitu. Lalu gangguan jin dari dalam, seseorang yang dia melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran dan tidak dicontoh. Ingin informasi yang ini sampai kepada jamaah karena ini penting banget. Kalau seseorang melakukan zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah, maka dia sama saja mengundang setan dari kalangan jin untuk membersamainya. Contoh, saya punya santri, karena saya alhamdulillah ada dititipkan Allah amanah rumah Quran. Kita rutin ada ruqyah ya, waktu itu ada ruqyah, dia reaksi banget. Dan ternyata dia sering ketika dia mau dibawa ke rumah Quran itu sama orang tuanya dibekelin, suruh baca Al-Fatihah 70 kali, katanya biar pinter, katanya biar cerdas, katanya biar mudah ngapal Qurannya. Padahal nggak ada perintahnya dalam Al-Quran, nggak ada dicontohin juga sama Nabi. Dilakukan itu sama aja dia mengundang setan dari kalangan jin untuk membersamainya. Contoh-contoh lagi banyak. Ada yang dia disuruh baca Yasin 30 kali, baca Kulhu 1000 kali gitu-gitu ya. Itu nggak ada contohnya dari Rasul, Bu. Nih baca ini biar rezeki kamu lancar. Jangan sembarang terima. Tanya, ada dalilnya nggak? Kalau Quran surat apa? Kalau hadisnya hadis apa? Riwayat siapa? Sahih nggak? Jangan-jangan hadis palsu. Kalau cuma katanya nggak usah. Karena sama aja kita mengundang jin masuk ke dalam tubuh kita. Seolah-olah kita merasa apa yang kita baca itu benar, padahal itu salah. Amalan yang tidak ada tuntunannya ditolak nggak sama Allah? Berarti sia-sia nggak? Yang seneng siapa, Bu? Setan. Paham sekarang kenapa bahaya itu? Bahaya. Saya punya teman, dia qadarullah indigo gangguan jin, dia bisa ngelihat gitu ya, sering komunikasi sama jin gitu, dia sedang berjuang untuk sembuh. Qadarullah hari itu dia belum sembuh. Saya sudah sampaikan ini sama dia. Suatu hari dia ke airport, dia bilang, saya ke mushola, kata dia. Ada bapak-bapak lagi zikir, kata dia. Lagi zikir begini-begini, makanya dia tahu lagi zikir ya. Tapi saya lihat bapak itu lagi di
peluk dari belakang sama jin, lagi dibisik-bisikin sama jin, lalu ada jin yang menari-nari mengelilingi si bapak yang lagi zikir itu. Padahal si bapak lagi zikir, kata dia gitu. Dan karena dia indigo kan, dia bisa ngomong ternyata si bapak mengamalkan zikir-zikir yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah. Nauzubillah. Saya juga tadi lupa kasih contoh tentang gangguan jin nasab ya, jin leluhur. Ada seseorang yang si bapak ini order ke dukun, saya pengen kaya, pesugihan. Lalu dia kerjasama dengan jin kera. Lalu setiap malam maut mereka akan jadi jangan sepelekan tentang gangguan jin. Insya Allah semuanya ada di buku ini, saya bahas. Apa ya, maksudnya nggak begitu tebel lah ya gitu. Insya Allah bisa benar-benar membuka wawasan dan menambah ilmu dan menjadi bekal buat semuanya, mudah-mudahan manfaat dari godaan syaitan yang terkutuk dan berhasil membuat kita semuanya masuk ke dalam surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.